Awal tahun 2026 ini, aku buat beberapa target dan milestone buat dicapai untuk selama 1 tahun ke depan. Dan ini udah Juli. Entah kenapa Juli itu unik ya. Kayak udah gak tertulis aja gitu. Juli itu pas pertengahan tahun, dan waktunya untuk nge-review semua resolusi-resolusi tahunan yang kalian punya. Kalian pasti review goals kalian juga kan? Di vlog hari ini aku mau ajak kalian ikut jalan-jalan santai ke sebuah convention event. Nah, aku rencananya ikut acara ini untuk mendapat insight baru dan terinspirasi. Tapi alih-alih cuma seneng-seneng, pulang dari sana aku malah jadi overthinking. Ternyata banyak langkah-langkah yang mau aku ambil ke depannya banyak gak jalan. Dan ternyata industri di mana aku berkecimpung itu sudah se-advance itu. Bukannya terinspirasi dan jadinya produktif, aku malah jadi ngedumel sendiri. Karena ternyata banyak hal aja gitu yang aku kira masuk ke target aku, ternyata belum. Convention ini salah satu pembuka pandangan aku bahwa aku terlalu santai tahun ini. Ini udah pertengahan tahun loh. Apalagi ngeliat gedung-gedung ini yang kayak mega-mega banget, kayak gue belum berada di posisi ini. Meskipun aku gak berada di posisi aku yang sama tahun lalu, tapi entah kenapa melihat semua ini tuh kayak ada perasaan aku yang ngerasa kok belum sampai di situ ya. Ternyata langkah-langkah yang aku udah buat dari awal tahun hingga sekarang itu masih belum setengah dari apa yang aku targetkan. Dan aku jadi merasa, apa kalau aku kayak gini terus, aku bakal ketinggalan kereta? Apakah nanti pintu akan tertutup dan aku gak bisa pergi kemana-mana lagi? Atau mencapai tujuan yang aku udah buat di awal tahun atau selama aku hidup? Di tengah-tengah aku kepikiran akan masa depan, ini yang gak terduga lagi. E-tol aku gak bisa nge-tap, udah ganti 3 kali, sampai aku harinya harus pergi ke Pak Security untuk minta tolong dibukain. Jadi makin ngedumel dan makin kepikiran, ini kenapa ya? Kenapa aku gak boleh berjalan lebih lanjut? Kenapa aku gak bisa melanjutkan perjalanan aku? Apa pintunya yang salah? Atau belum waktunya? Jadi setelah itu aku pulang, mandi, refreshing, dan aku bikin kopi seperti yang kalian lihat. Kopi itu selalu mood booster ya, beneran deh. Mau pakai es batu, mau itu panas, kayaknya tuh kopi menstimulasi pikiran kita biar kayak oke, tunggu, kamu harus mikir lebih jernih. Ini yang aku lakukan. Dan setelah itu aku gak pengen terlalu penuh pikiran yang negatif, jadi aku mencoba untuk tetap produktif. Aku lagi bikin ala-ala
dessert chia puding gitu deh. Ini cianya udah aku angetin pakai air panas sedikit, dan aku bakal bikin ini dengan stevia gula aren. Ini enak banget. Aku tambahin 1 tetes biar nanti di dessertnya tuh cianya lebih kerasa. Terus ini aku nimbang bubuk protein canned soy ya. Ini dari kacang kedelai. Ini kenapa aku pilih ini? Ternyata untuk kita perempuan, kedelai itu bagus banget dan juga punya serat yang cukup tinggi kalau yang ini ya, karena ini bukan soy isolate, ini kedelai biasa yang disangrai dan dihaluskan. Untuk satu porsi ini tuh kalau nggak salah 21 graman protein dan seratnya itu 9 gram. Lumayan banget untuk ya sepertiga lah dari serat yang harusnya kita konsumsi selama 1 hari kebutuhan wanita dewasa. By the way, kaosku ini dari SM tahun lalu. Kalau ada yang ingat, siapa di sini yang juga K-popers kayak aku? Ini biar dia teksturnya bener-bener smooth dan whipped gitu, aku ngaduknya agak lama dan airnya agak banyak, jadi biar dia bener-bener kerasa kayak lembut gitu loh. Meskipun kalau misalkan kedelai sangrai itu pasti ada masih serat-serat butir-butirnya gitu, jadi dia agak enak gitu ya. Tapi ini smooth sih karena aku banyakin airnya dan aku aduknya agak lama dan airnya agak air panas gitu, jadi dia agak sedikit mengembang.
Bukan aku namanya kalau misalkan nggak ngide dadakan untuk nambahin sesuatu di meal prep aku. Sama kayak daging yang sebelumnya, aku juga tiba-tiba ngide aja gitu buat bikin saus hazelnut di atasnya biar lebih ada nati-natinya gitu dan lumer. Ini menurut aku terlalu kekentalan dan agak sedikit kemanisan ya. Kalau misalkan aku tambahin bubuknya lagi, ini jadi manis banget padahal nggak pakai stevia. Jadi aku mutusin untuk nambahin bubuk lain yang sama sehatnya, rendah kalori dan juga nambah nutrisinya. Tuh, encir banget nggak sih? Jadi aku tambahin aja soy isolate. Ya ini brand sudah sejuta umat lah ya. Aku tambahin sedikit aja biar dia lebih mengentalkan. Ini yang plain ya, bukan vanilla, bukan yang apa, plain. Nah tuh beneran jadi kayak saus coklat nggak? Kayak Nutella. Tuh dia jadi agak kental-kental gitu. Yes. Uh. Dulu aku juga ngerasa kalau untuk menuhin kebutuhan kalori dan juga kebutuhan protein itu susah ya. Apalagi ternyata kita butuh serat yang sama banyaknya dengan protein. Tapi setelah cari-cari resep online ternyata nggak sesulit itu kalau kita mau berusaha. Ini sekitar 211 sampai 220 kalori dan ini tinggi serat dari soy roastednya, serat dari chia seednya, dan juga ini kurang lebih 24,4 gram protein kurang lebih. Ternyata sistem sederhana kayak gini bisa bantu kita. Kalau kamu tanya aku dulu, apa bisa menuhin protein 100 gram per hari? Aku bakal bilang, wah itu gila. Berapa ayam mesti gue makan? Dan lain-lain. Tapi karena aku udah mencoba banyak resep dan tips-tips, hacks-hacks yang aku mungkin dulu gak kepikiran, aku jadi gak ngerasa semua itu berat. Dan mungkin itu juga lah kehidupan. Versi diriku yang sekarang ini lagi dibangun pelan-pelan lewat sistem kecil dan juga effort kecil tiap hari untuk mencapai tujuan dan versi aku yang udah aku pajang sebagai standar dari mimpi-mimpi aku. So, ternyata kita harus sabar dengan prosesnya. Karena setiap kesusahan itu bakal pelan-pelan membangun diri kita yang baru.